Selamat pagi, siang, malam kami ucapkan kepada penonton video ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas atau akan mempresentasikan sebuah rangkuman dari jurnal internasional dengan judul Thermodynamic Analysis and Energy Efficiency of Thermal Desalination Processes. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dari kelompok 4 dengan anggota Raffi Hardian, Emmanuel Napoleon, Christopher Adrian Ihsan, Julius Tanuwijaya, dan saya sendiri M. Aditya Farel. Dengan dosen Bapak Steven Darmawan dan Bapak Abradiza, program studi teknik mesin Universitas Tarumanagara. Pertama, masuk pada bagian pengantar atau introduction. Mengatasi tantangan air bersih secara global adalah salah satu prioritas paling mendesak untuk abad ke-21 ini. Dan kebutuhan air ini diproyeksikan meningkat sebesar 55% pada tahun 2050 yang disebabkan karena populasi dan standar hidup manusia. Sementara itu, desalinasi air laut dapat memperluas pasokan air kita, akan tetapi prosesnya membutuhkan energi yang intensif dan mahal, dan karenanya biasanya dianggap sebagai pilihan terakhir. Untuk meningkatkan keberlanjutan desalinasi ini, sangat penting untuk mengejar penelitian mendasar lebih lanjut tentang teknologi desalinasi. Thermally Driven Multiple Effect Distillation (MED) and Multi-Stage Flash (MSF) dan Membrane-Based Reverse Osmosis and Electrodialysis adalah teknologi desalinasi terkemuka. Studi telah meneliti atau memahami efisiensi termodinamika dari praktik proses reverse osmosis dan elektrodialisis, dan juga menentukan kebutuhan energi spesifik untuk desalinasi air laut. Penelitian serupa juga melihat pada MED dan MSF. Efisiensi, konsumsi energi, dan rasio output yang diperoleh ditentukan dari studi dasar ini sesuai dengan data empiris desalinasi termal aktual, dan temuan studi ini juga memajukan pemahaman tentang proses desalinasi termal. Studi ini menyajikan pendekatan analisis yang secara eksplisit akan membahas pengaruh beberapa parameter termofisik, khususnya elevasi titik didih, dan untuk mengungkap peran kualitatifnya. Pendekatan ini melengkapi studi yang ada dan memberikan perspektif alternatif tentang prinsip-prinsip yang mengatur pemisahan dengan distilasi. Secara spesifiknya, jurnal ini akan mendeskripsikan kerangka atau framework termodinamik untuk memahami prinsip-prinsip yang mengatur efisiensi energi dan kebutuhan energi spesifik untuk proses desalinasi termal. Selanjutnya, seperti yang kita lihat, gambar ini bertujuan untuk penjelasan konsep, di mana itu bukan berarti digunakan untuk mewakili proses desilasi termal nyata. Efek terdiri dari dua bagian, penguapan dan kondensasi. Di bagian penguapan, larutan dipanaskan oleh sumber panas sampai larutan mendidih. Uap kemudian didinginkan melalui kondensasi, dengan membuang panas ke heat sink. Yang dibuang itu ke heat sink itu sampai mengembun. Nah, kemudian embun itulah yang pada akhirnya menjadi hasil dari MED jenis ini, yaitu MED Single Effect Distillation. Kemudian dapat kita lihat dari grafik nilai dari efisiensi Single Effect Distillation sebagai fungsi dari tingkat pemulihan Y. Efisiensi diwakili oleh garis padat dan mengacu pada sumbu di sebelah kiri. Efisiensi relatif diwakili oleh garis putus-putus dan mengacu pada sumbu di sebelah kanan. Solusinya adalah NaCl dalam air, fraksi molar dari larutan umpan adalah 0,01. Kira-kira sesuai dengan larutan air laut. Tekanannya yang digunakan adalah 1 atmosfer. Uap dengan demikian mengembun pada suhu 100 derajat Celcius. Garis vertikal putus-putus menunjukkan batas kejenuhan pada larutan NaCl. Panel di sebelah kanan menunjukkan rentang kerja MED aktual, yaitu 0,3 hingga 0,5. Kemudian, dapat dilihat juga bahwa nilai efisiensi maksimal single effect seperti yang ditunjukkan dengan kurva titik-titik berwarna hitam adalah nilai efisiensi maksimal yang dapat dicapai, dan MED yang biasa digunakan seperti yang ditunjukkan dengan kurva warna hijau dapat mencapai nilai efisiensi hingga 80%. Selanjutnya adalah MED, bagian yang multiple effect distillation. Jadi pada proses ini, prosesnya mirip dengan single effect distillation. Bedanya, pada multiple effect distillation, hasil akhirnya
hasil akhir dari distilasi pada ruang pertama akan digunakan untuk memanaskan larutan pada ruang kedua dan seterusnya, sehingga menghemat kalor dibutuhkan untuk memanaskan setiap ruangan satu persatu. Hasil data empirisnya sesuai dengan fasilitas distilasi termal nyata dan juga dengan studi analitis lainnya. Rentang efisiensi kedua dan E konsisten dengan kebutuhan energi termal MED dan MSF, yaitu masing-masing sekitar 35 hingga 72 dan 45 hingga 95 kWh per meter kubik. Dan juga efisiensi kedua 4,2 hingga 5,9%. Efisiensi kedua yang rendah dan konsumsi energi yang tinggi dari distilasi termal yang ditemukan dalam makalah ini dan di seluruh makalah sebelumnya dapat dijelaskan karena ada batasan dari termodinamika. Perbandingan desalinasi membran dengan desalinasi termal. Pada bagian ini dibandingkan berbagai teknologi desalinasi berdasarkan efisiensinya. Desalinasi membran, contohnya reverse osmosis dan elektrodialisis, merupakan teknologi desalinasi yang bersaing langsung dengan desalinasi termal. Analisis menunjukkan bahwa desalinasi membran memiliki angka efisiensi di 30 hingga 80%. Sedangkan desalinasi termal hanya ada di angka 4-5% saja. Desalinasi membran mampu mencapai angka efisiensi yang jauh lebih tinggi dikarenakan proses ini tidak digerakkan secara termal. Karena itu, proses ini tidak dibatasi efisiensi seperti pada mesin Carnot, MED, dan MSF. Energi listrik merupakan input daya utama dari kedua proses desalinasi membran tersebut. Saat ini, listrik sebagian besar dihasilkan secara termal pada pembangkit listrik termoelektrik dengan membakar bahan bakar fosil untuk menggerakkan turbin. Oleh karena itu, desalinasi membran dan desalinasi termal secara tidak langsung memiliki sumber energi yang sama, yaitu panas. Namun, karena efisiensi pembangkit listrik biasanya sekitar 25 hingga 40%, secara keseluruhan lebih efektif untuk mengubah energi panas tersebut menjadi energi listrik untuk menjalankan sistem reverse osmosis dan elektrodialisis dibandingkan memanfaatkan energi panas tersebut secara langsung untuk desalinasi termal. Berikut adalah kesimpulan dari jurnal yang kami rangkum. Meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi kebutuhan energi spesifik sangat penting untuk memajukan teknologi desalinasi. Dalam makalah ini ditunjukkan bahwa efisiensi energi desalinasi termal, yaitu MED dan MSF, dibatasi oleh hukum fisika. Pertama-tama, efisiensi dari setiap proses pemisahan termal dibatasi oleh hukum yang serupa dengan hukum Carnot untuk mesin kalor. Efisiensi seperti Carnot ini menentukan fraksi energi panas berdasarkan suhu tinggi dan rendah yang dapat digunakan. Oleh karena itu, untuk desalinasi termal, jumlah air yang dapat diproduksi dengan jumlah panas tertentu dibatasi secara termodinamika, bahkan dengan proses yang ideal. Kami telah menunjukkan bahwa efisiensi single effect distillation dibatasi oleh hukum seperti Carnot dan dibatasi oleh titik didih larutan. Ini mengarah pada pemahaman yang sangat kritis dalam teknologi distilasi. Kenaikan titik didih yang besar biasanya dianggap merugikan karena dibutuhkan peningkatan suhu sumber panas. Namun, dapat dilihat bahwa hal ini memungkinkan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Berikut adalah daftar pustaka dan sumber jurnal. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.